Deki ini salah satu tim dari Indonesia yang bersama-sama dengan peneliti dari Oxford menemukan Rafflesia hasselti. Nah, ini di Indonesia dari ada 17 spesies Rafflesia dan ini menjadi salah satunya. Ini istimewanya kenapa nih sampai nyari banget nih hasselti? Sebenarnya kita lurusin dulu, Mbak. Namanya kan udah keluar tuh, Rafflesia hasselti. Jadi bukan saya yang menemukan. Oh, bukan yang menemukan ya? Tapi pada saat itu kita udah 13 tahun nih cari jas saya. Kalau Chris dia 5 tahun bolak-balik, iya kan? Chris Thorogood itu dari Oxford University itu 5 tahun bolak-balik. Bayangin lah dengan 20 jam perjalanan mendaki bukit, lewati gunung, ya kan? Jadi 20 jam itu naik mobil ya? Naik dari mobil. Bengkulu ke Sumatera Barat, khususnya di daerah Sumper Kudus. Kemudian masih mendaki lagi katanya 90 derajat tuh. Ya, 90 derajat dengan yang diceritain Pak Iswandi. Adalah habitat harimau Sumatera. Ketemu tapi sempat ketemu harimau. Dia bilang kemarin dia lihat. Yang untungnya hari itu pas mekar nggak ada. Oh, iya. Ular juga banyak pasti di sana. Kalau ular saya kebetulan memang suka reptil, Mbak. Jadi kalau ular saya nggak takut. Nggak takut. Jadi medan yang ditemui itu begitu ya. Memang. Dan setiap habitat bunga Rafflesia itu memang tumbuhnya di hutan-hutan yang masih bagus lah karena hanya tumbuh di 3 pulau, Mbak, yaitu Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Dengan 17 spesies yang ada di Indonesia, dan di Asia Tenggara itu hanya tumbuh di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Nah, apa yang kemarin membuat sampai melihat dia memekar, itu sampai nangis benar-benar, nangisnya begitu gitu? Terseduh-seduh ya, Mbak? Iya. Jadi sebenarnya kayak gini, basic saya adalah guru penjas. Jadi saya dititipin buku pelajaran, disamain antara bunga bangkai dengan bunga Rafflesia, saya protes. Bunga bangkai itu adalah sukunya Araceae atau talas-talasan, kalau Rafflesia ini adalah spora obligat. Dia parasit sifatnya, jadi 2 spesies yang berbeda. Akhirnya kita coba, saya keluar waktu itu 7 tahun mengajar, keluar, kita cari ekspedisi kecil-kecilan. Ternyata kita baru di 13 tahun baru dapat, mana nggak haru. Sementara Rafflesia ini untuk proses dia mekar aja 9 bulan, Mbak, seperti orang hamil. Dan hanya bisa dilihat 5-7 hari. Jadi ini hasil ini termasuk yang jarang ditemui? Jarang sekali karena dalam satu, saya bilang habitat, itu hanya ada 3 kenop, 2 kenop. Dibanding kayak Rafflesia arnoldi itu, Mbak, yang sering kita ketemu itu, rekornya aja bisa 105 cm. Terus dia bisa banyak kenopnya. Kenop itu dalam artian anaknya, kayak gitu. Nah, kayak kuncup, masih kecil-kecil kayak gitu. Kalau hasselti ini kalau ditemukan cuma 1 aja gitu? Yang kita ketemu kemarin di satu habitat itu hanya 4, Mbak. Hanya 4. Dan itu 1 lokasi. Dari sekian banyak gede, itu cuma 1 lokasi? Iya, karena berdasarkan yang pernah dicatat, itu ada sekitar 3 habitat. Yang satu di Bukit 30, yang tadi di Bengkulu katanya Padang Ulak Tanding tadi, 2024, akhirnya kita ketemu lagi nih daerah Sumper Kudus, berarti 3 habitat. Nah, kami dengan 16 peneliti dari BRIN, terus Pak Joko Witono, itu kepala risetnya, terus 1 pakar Rafflesia, yaitu Pak Agustus Satya, kita coba nih, Mbak, sekarang nih mendata ulang, memonitoring kembali, tapi cuman hanya just video dan foto. Karena apa? Saya bilang, karena saya sempat ditelepon juga oleh BKSDA Sumbar, Sumatera Barat, Bang, itu Chris kok masuk nggak izin. Kenapa saya bilang izin? Karena ini bukan taman nasional. Jadi kalau kita berangkat ke salah satu hutan desa, mungkin lebih aman sih, Mbak. Itu hutan desa yang kita bilang itu. Jadi saya pikir untuk kedepannya, bagaimanalah kita untuk menjaga habitat itu lebih baik sih. Karena banyak isu Sumatera sekarang. Ya, sedang terjadi perubahan eksploitasi alam yang luar biasa. Dan ini memang habitat-habitat ini perlu didokumentasikan supaya terjaga begitu ya. Iya, Mbak. Karena ini termasuk bagian dari kekayaan flora dan fauna yang dimiliki Indonesia yang bahkan membanggakan. Orang lokal aja belum pernah ketemu. Tapi kalau aku mau ini nanti diantar. Siap, boleh. Kami siap nunggu, Mbak. Siap ketemu macan. Ular juga. Mas Deki, terima kasih banyak sudah berbagi informasinya. Mudah-mudahan banyak yang semakin tahu dan semakin juga ada kesadaran untuk menjaga lingkungan, begitu ya. Terima kasih Pak Haji Faisal, terima kasih Johan, terima kasih Bu Dewi sudah hadir. Mas Deki, terima kasih dan terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi Nausik.